Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan juga produktif. MBS merupakan paradigma baru manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah dan melibatkan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Terdapat 5 prinsip pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, antara lain yang pertama, kemandirian. Sekolah yang mandiri dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan tanpa terlalu mengendalikan campur tangan dari pemerintah pusat. Yang kedua yaitu kemitraan. Prinsip kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan. Esensi dari kemitraan itu sendiri pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dari masyarakat baik berupa dukungan moral, pemikiran, tenaga, material, maupun finansial. Sedangkan bentuk dari kemitraan yang dapat dilakukan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah sesuai dengan kategori sekolah. Pastikan kemitraan yang terjalin saling menguntungkan dan bersifat sejajar. Yang ketiga yaitu partisipasi. Partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan para pemangku kepentingan secara aktif. Konteks dari partisipasi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah antara lain dalam hal pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di sekolah. Sedangkan tujuan utama dari peningkatan partisipasi antara lain untuk meningkatkan kontribusi, memberdayakan kemampuan pemangku kepentingan, meningkatkan peran pemangku kepentingan, dan menjamin agar setiap keputusan yang diambil mewakili aspirasi pemangku kepentingan. Sedangkan yang keempat adalah keterbukaan. Sebagai lembaga pendidikan formal yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka prinsip keterbukaan sangat penting diimplementasikan. Keterbukaan dapat membangun kepercayaan terhadap program-program yang dijalankan oleh sekolah. Upaya yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan untuk membangun keterbukaan kepada publik yaitu dengan memberdayagunakan berbagai jalur komunikasi yang tersedia untuk menyampaikan berbagai program yang akan dijalankan, serta menyampaikan laporan hasil setiap program yang telah berjalan. Yang kelima, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dijalankan oleh sekolah. Akuntabilitas memiliki arti suatu keadaan di mana suatu hal dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyusun pedoman pemantauan kinerja satuan pendidikan, menyusun rencana pengembangan, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. Dan menurut Subakir dan Sapari tahun 2001, tujuan utama dari penerapan manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri. Sedangkan menurut Mulyasa tahun 2006, tujuan dari manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan, mengelola sumber daya partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Yang kedua, yaitu peningkatan mutu, antara lain melalui partisipasi antara orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan juga kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Sedangkan yang ketiga yaitu peningkatan pemerataan, antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat, memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Penggunaan manajemen berbasis sekolah di sekolah bermanfaat untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluasan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Sedangkan menurut Devdiknas tahun 2000, manfaat manajemen berbasis sekolah adalah yang pertama, sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman bagi dirinya dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lainnya, sehingga dia dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya berkenaan dengan input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Yang keempat, sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah. Sedangkan contoh konkret yang relevan terkait penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS dalam lingkup pendidikan yang pertama yaitu peningkatan kompetensi guru, yang kedua keterlibatan orang tua, yang ketiga manajemen dana yang efektif, yang keempat pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, yang kelima pengelolaan kedisiplinan siswa yang lebih baik. Sekian, thanks for watching.